melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Menko Polhukam Mahfud MD turut buka suara terkait kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Ia menyebut kasus korupsi yang menjerat Lukas tersebut sulit untuk diusut oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Padahal Mahfud MD menyebut ada banyak mega korupsi di Papua yang terdeteksi olehnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD pada Senin 19 September 2022. Dijelaskan Menko Polhukam sejak tahun 2020, ia mengungkapkan ada 10 mega korupsi di Papua. Kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB saat inilah salah satu di antaranya. Menurutnya kasus penetapan tersangka Lukas NMB bukanlah kepentingan politik, namun berangkat dari fakta dan data. Ia lantas menjelaskan alasan mengapa kasus korupsi yang menyeret Lukas baru bisa terungkap belakangan ini. Kata Mahfud MD, selama ini Lukas NMB sulit disentuh. Hal itu lantaran BPK tidak pernah berhasil memeriksa keuangan di Papua. Sehingga pemeriksaan keuangan di Papua selalu berlabel disclaimer atau penafian. Namun kata Mahfud MD, pada akhirnya bukti-bukti hukum akan mencari jalannya sendiri. Sementara pengungkapan kasus korupsi Lukas ini berasal dari desakan masyarakat Papua. Di antaranya yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua yang berkunjung ke kantornya Kemenkopolhukam. Oleh karena itu, Mahfud MD pun meminta agar Lukas NMB tidak lagi berkilah dan menjalani proses hukum dengan baik. Pasalnya, Mahfud MD berjanji akan membangun Papua yang bersih dan damai dalam NKRI. Seperti diketahui, Lukas ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun ia menolak untuk diperiksa ke gedung KPK di Jakarta. Kuasa hukum Lukas, Roy Rening, mengatakan Lukas disebut merasa tak nyaman jika keluar dari Papua karena masalah kesehatan. Oleh karena itu, ia mengundang KPK untuk melakukan pemeriksaan di kediamannya di Jayapura. Manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.